Bisa diceritakan kenapa tiba mahasiswa masih demo? Ya, kita hadir itu karena keresahan, karena ketidakpercayaan, karena pemerintah saat ini apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Oleh karena itu, kita terakhir tanggal 21 Oktober 2021, kita melaksanakan aksi nasional 7 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi. Kemudian pada tanggal 3 Maret itu konsolidasi nasional pertama kita, dan di sana kita sepakatin tanggal 28 Maret kita mengadakan aksi nasional. Yang 28 Maret. 28 Maret yang 6 tuntutan dari mendesak dan menuntut Presiden untuk bersikap tegas atau menyatakan pernyataan sikap terkait tentang menolak penundaan pemilu atau masa jabatan 3 periode sampai visi misi dan janji-janji kampanye. Jadi memang pada tanggal 11 April ini adalah waktu tanggal 28 Maret, kajian dan 6 tuntutan kita itu diterima oleh tenaga ahli utama KSP saat itu kita melakukan di Istana Negara. Jadi di situ bersama Presiden mahasiswa 18 kampus yang hadir saat itu, kita sepakatin 14 hari ke depan kita akan melakukan demonstrasi kembali. 14 hari itu 11 April. Jadi memang kita mengadakan itu memang kesepakatan di lapangan pada waktu itu. Karena memang pada waktu itu pukul 17 kurang seperempat kita perlu kesepakatan apakah kita dobrak masuk ke istana atau kita menunggu kajian dan tuntutan kita diterima. Namun pada saat itu kita sepakatin pada kawan-kawan, kalaulah perjuangan kita sampai saat ini kita dobrak masuk ke Istana Negara. Namun hari itu kita sepakatin kita perlu waktu lagi untuk jangan sampai hari ini karena panjang napas perjuangan supaya perjuangan kita akan ada terus dan ada. Oleh karena itu kita sepakatin meminta negosiasi pada waktu itu bersama aparat. Waktu itu kita pengen orang dari pihak istana yang menjumpai kita, bukan kami yang perwakilan yang datang ke sana. Ataukah kalau memang waktu itu kita minta presiden yang turun dari istana, tentu nggak bisa dijawab, wakil presiden nggak bisa, sekelas menteri kita minta, tapi yang dihadapkan waktu itu adalah stafnya. Kalau stafnya kami nggak mau. Kalau di tengah-tengah, kalau menteri di tengah-tengah istana sama titik aksi kita jumpa di tengah. Cuman waktu itu dihadapkan dengan staf, ya udah berarti jumpain masa aksi. Akhirnya kita sepakatin waktu itu jam 18 kurang, waktu itu dijumpain bersama tenaga ahli utama KSP waktu itu, dan akhirnya kita sepakatin 14 hari ke depan kita mengadakan aksi nasional. Pada waktu itu kita buatlah sehari setelahnya kita buatlah suruhan aksi nasional untuk mengajak aliansi mahasiswa, baik itu aliansi mahasiswa jurusan, aliansi mahasiswa fakultas, aliansi mahasiswa universitas untuk bergabung pada tanggal 11 April 2022. Dan juga melakukan aksi daerah dari tanggal 28 sampai tanggal 11 dan tepatnya tanggal 7 karena memang kenapa kita sepakatin tanggal 7 agar presiden mahasiswa setiap kampus karena 11 April ini kan aksi nasional jadi tiap daerah datang ke Jakarta perwakilan untuk melakukan aksi massa jadi perwakilan setiap kampus. Jadi ada peningkatan tanggal 28 ada 18 kampus, di tanggal 11 April ada 30 kampus yang hadir. Jadi seperti itu kita melakukan aksi dan 11 April kenapa perpindahan dari Istana Negara ke DPR RI, waktu itu kita konsolidasi tanggal 7 melihat perkembangan dinamika sekarang, kita membaca bahwa ada jawaban dari pemerintah karena memang kita mengalami peretasan. Jadi beberapa setiap presiden mahasiswa awalnya setelah tanggal 28 akun WhatsApp dari setiap ketua BEM ataupun presiden mahasiswa itu mengalami peretasan. Namun peretasannya hanya sebentar, join lagi. Tapi ketika tanggal 7 April itu nggak bisa join lagi, nggak bisa login lagi. Jadi memang sulit untuk komunikasi. Saya punya 3 akun WhatsApp, ketiga-tiganya kena retas. Dan untuk akun Instagram diretas juga dan mengeluarkan postingan pembatalan aksi pada tanggal 11 April. Sampai saat ini akun Instagram saya belum bisa login. Dan Facebook pun diretas, kemudian Telegram diretas. Jadi dan juga baru-baru ini baru dihubungin sama mama ya, waktu itu ditelepon bahwa tetangga ada didatangin oleh pasca aksi, ditanya yang mana rumahnya Kak Harudin di kampung di Kuala Ino Indragiri Hilir, Riau. Waktu itu ditanya rumahnya di mana. Dan juga beberapa salah satu koordinator media Lutfi juga ditanya sampai ke rumahnya. Jadi seperti itu yang saat ini dan juga kita mengadakan konsolidasi tanggal 7 itu online. Awalnya offline di Universitas Negeri Jakarta. Kita udah datang di sana, tapi banyak di luar mahasiswa yang berdatangan dan berpakaian yang kira-kira seperti preman dan lain sebagainya. Sehingga kita sepakatin di situ kita bubar, kita mengadakan online melalui video conference waktu itu. Jadi memang besoknya baru kita sepakatin kita lakukan di Bogor, Taskia Bogor waktu itu sebagai tuan rumah bersama IPB waktu itu untuk mengadakan konsolidasi pada pukul 1 malam. Jadi memang kita bergerak ke sana, kita mulai sampai sahur kita mengadakan konsolidasi dan memang kita sepakatin kita memang nggak umumkan bahwa perpindahan titik aksi dari istana ke DPR RI. Tapi juga kita sangat sayangkan ketika pada saat aksi isu tuntutan perjuangan kita tertutupi oleh kekerasan ataupun kericuhan saat itu. Jadi itu yang bisa diceritakan terkait tentang kondisinya. Terkait tentang 11 April saat itu ada 4 tuntutan. Ada 4 tuntutan. Tidak ada yang berubah dari tuntutan-tuntutan sebelumnya. Cuma 4 tuntutan ini kita kenapa ke DPR agar satu peluru kita kenakan dua target eksekutif dan legislatif.
Empat tuntutan ini kita menuntut wakil rakyat ini haruslah mendengarkan aspirasi rakyatnya, bukan aspirasi partai politiknya. Sekarang kita ingin menyadarkan kepada wakil rakyat agar lebih kuat pengawasan dan pengontrol dalam kepada eksekutif, karena kita melihat lemah saat ini. Kemudian wakil rakyat haruslah menjemput aspirasi-aspirasi dari setiap daerah, waktu itu melakukan aksi kolektif, aksi dari setiap daerah. Jadi wakil rakyat harus menjemput di DPRD provinsi ataupun DPRD kabupatennya untuk menyampaikan kepada eksekutif, kepada presiden. Dan juga haruslah bagaimana wakil rakyat ini jangan mengamandemen, jangan mengotak-atik konstitusi negara ini. Jadi memang kita butuh perkataan atau pernyataan tegas dari wakil rakyat, baik itu DPRD ataupun MPR kuncinya. Dan yang terakhir adalah wakil rakyat harus menyampaikan 18 tuntutan mahasiswa kepada Presiden Jokowi untuk 18 tuntutan yang dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2021. Di sana ada 12 tuntutan dari Undang-Undang Cipta Kerja sampai pelemahan KPK dan afirmasi guru. Dan juga di 28 Maret ada 6 tuntutan. Baik itu kenaikan stabilitas dan ketersediaan bahan pokok, mengungkap mafia minyak goreng, dan mengevaluasi menteri terkait, dan juga menyelesaikan konflik agraria. Seperti itu. Nah, kalau memang saya batang itu perencanaannya, kenapa BEM UI dan Trisakti gak ikut demo kemarin? Ya, kondisi gerakan mahasiswa saat ini, BEM seluruh Indonesia terpecah dua, BEM Nusantara terpecah dua. Namun hari ini kita ingin menyampaikan, saya mahasiswa jurusan matematika, saya mempelajari bahwa ketika ada 2 garis, 3 garis yang berbeda, pasti ada titik temunya, critical point-nya, titik kritisnya. Namun hari ini kita belum menemukan critical point itu, titik kritis itu yang kalau saya bercerita sama Abang-abang tadi terkait tentang bagaimana berdiskusi dengan Abang-abang tahun aktivis 98. Kita tidak bisa bercerita saat ini tentang gerakan tahun 98. Hari ini mahasiswa hari ini yang bisa menentukan sejarahnya. Mungkin aktivis 98 sejarah di tahun 98. Tapi hari ini mahasiswa yang saat ini 2022 ini, ya dia harus mengukir sejarahnya dengan tinta emasnya. Apakah hari ini kami ingin menjadi debu atau kami ingin mengukir sebuah sejarah dengan tinta emasnya? Dan hari ini adalah menjadi momentum terkhusus ketika terkait tentang dari berbagai isu yang paling disorot adalah penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode. Kenapa? Ketika presiden di H-1 mengadakan rapat, dan itu sudah kita baca bahwa akan ada respon dari pemerintah akan terkait tentang hal tersebut. Kenapa kita masih terus ada tuntutan yang tidak dihapuskan? Karena kita menunggu anggaran dan tahapan pemilu yang saat ini belum diketuk palukan. Dan juga kita harus terus mengawasi dan mengontrol agar terus berjalan sampai tahun 2024 tanggal 14 Februari terjalankan pemilu ini. Dan juga sebenarnya saat ini adalah kita yang kritisi adalah rakyat saat ini tidak membutuhkan bantuan, tapi tidak terlalu membutuhkan. Tapi bagaimana stabilitas untuk jangka panjangnya, bukan hanya sementara. Kalau bantuan itu hanya saat itu aja, bukan untuk jangka panjangnya. Jadi itu yang kami kritisi saat ini, dan tentunya di gerakan mahasiswa saat ini, ya kita konsisten saja bergerak. Kita bergerak berdasarkan prinsip, dan kami bergerak bukan anak kecil yang merengek kepada orang tuanya ketika dibeliin mainan kami diam. Saat tanggal 11 April banyak yang mundur. Pada waktu itu kita tidak melakukan aksi, dan dia memohon maaf tidak melakukan aksi pada tanggal 11 April. Karena saat itu digoreng kami. Seakan-akan kami menggulingkan atau menurunkan Presiden Jokowi waktu itu. Padahal dari 6 tuntutan itu tidak ada kata menurunkan ataupun menggulingkan. Kami mengkombinasikan gerakan moralitas dengan gerakan politik progresif. Bagaimana gerakan perlawanan, tapi perlawanan kepada kebijakan yang tidaklah pro terhadap rakyat. Kebijakan yang kebermanfaatannya bukan pada rakyat, seperti itu. Apakah